Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Sidik. Di sini saya akan buat video materi mengenai yang pertama, pemahaman konsep e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. E-commerce mempermudah transaksi bisnis dengan memungkinkan pelanggan mengakses produk atau layanan kapan saja tanpa batas geografis. Model e-commerce mencakup yang pertama B2C atau business to consumer, yaitu penjualan langsung dari bisnis ke konsumen seperti toko online, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua B2C, business to business, yaitu transaksi antar perusahaan, misalnya pemasok dan distributor. Yang ketiga C2C, consumer to consumer, yaitu konsumen menjual langsung ke konsumen melalui platform seperti marketplace. Yang terakhir C2B, yaitu konsumen to business, yaitu individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, contohnya freelance. Materi yang kedua yaitu resiko keamanan e-commerce. E-commerce menghadirkan kemudahan namun juga resiko keamanan yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu phishing. Phishing yaitu penipuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data kartu kredit. Yang kedua hacking, yaitu peretas dapat mencuri data pelanggan atau informasi keuangan perusahaan. Yang ketiga fraud, yaitu penipuan transaksi seperti pembayaran palsu atau barang tidak dikirim. Yang keempat kebocoran data, yaitu sistem yang tidak aman dapat mengakibatkan data pelanggan terekspor. Yang terakhir serangan malware, perangkat lunak berbahaya dapat merusak sistem atau mencuri informasi. Untuk mitigasi, pelaku e-commerce harus menerapkan enkripsi data, autentikasi, dan sistem keamanan. Materi yang ketiga, perkembangan e-commerce. E-commerce berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi, peningkatan akses internet, dan perubahan perilaku konsumen. Beberapa tren utama dalam perkembangan e-commerce yaitu yang pertama, mobile commerce. Banyak transaksi kini dilakukan melalui perangkat seluler karena memudahkan akses dan kapan saja dimanapun berada. Yang kedua, social commerce, yaitu platform media sosial menjadi saluran baru untuk berjualan. Yang ketiga, personalisasi, yaitu menggunakan analitik untuk menawarkan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keempat, otomasi, penggunaan AI dan chatbot untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Pandemi COVID-19 juga mempercepat adopsi e-commerce karena pembatasan aktivitas atau lockdown. Yang keempat, tantangan peluang bagi akuntansi. Perkembangan e-commerce menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam dunia akuntansi. Tantangannya yaitu satu, kompleksitas pelaporan, yaitu transaksi lintas negara menimbulkan tantangan dalam pelaporan pajak dan regulasi. Yang kedua, manajemen risiko, yaitu akuntan harus mengidentifikasi dan menangani risiko fraud serta keamanan data keuangan. Yang ketiga, teknologi baru, yaitu dibutuhkan adaptasi untuk memahami dan menggunakan sistem pembayaran digital serta blockchain. Peluangnya yaitu yang pertama, efisien proses, yaitu teknologi e-commerce memudahkan otomatisasi pencatatan keuangan. Yang kedua, peluang konsultasi. Akuntan dapat menawarkan jasa untuk membantu bisnis e-commerce dalam mengelola pajak dan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, analitik data, yaitu data transaksi e-commerce memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi yaitu e-commerce adalah inovasi besar yang terus berkembang, menciptakan perubahan besar dalam cara transaksi dan bisnis dilakukan. Namun di balik potensi besar ini terdapat tantangan signifikan.
terutama terkait keamanan dan kompleksitas pelaporan. Untuk akuntansi di era e-commerce membuka jalan bagi peran yang lebih strategis, dari pengelolaan risiko hingga analitik bisnis. Adaptasi terhadap perubahan adalah kunci sukses di era digital ini.